segera disembuhkan. Yang meninggal dunia dari saudara-saudara kita, mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Mudah-mudahan yang juga berjuang, para dokter, siapapun dia yang berjuang menyembuhkan, melawan virus corona ini, mudah-mudahan mereka diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faslun wa arkanus sholati tamaniyata asyra ruknan. Kita sudah membahas kemarin rukun sholat yang Bapak pegang kitab halaman 13. Ada kitab. Ya takut pula kitab tuh kemarin yang dipegang oleh kawan lain kan. Dampak dari corona akhirnya tidak pegang kitab. Makanan peganglah. Kemarin kita sudah bahas, kita sudah sampaikan secara cepat. Secara perlahan baru kita sampai pada niat. Kemarin yang pertama niat. Niat itu mahalluha fil qalbi, tempat niat di hati. Jadi usolli fardal maghribi 3 rak'atin mustaqbilal kiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala, dalam madhab Syafi'i mustahab, tetapi tidak rukun. Yang rukun adalah yang di hati, Pak. Ketika niat minimal terpenuhi apa? Disebutkan dalam syarahnya, fa in kanatis sholatu fardhan wajaba niyatul fardiyati, mesti berniat sholat, dan kalau memang fardu sebutkan fardunya. Kemudian wa ta'yinuha min subhin aw zuhrin, menentukan nama sholatnya. Jadi mohon maaf Pak, kalau sholat sebenarnya tidak perlu terlalu panjang niatnya ketika takbiratul ihram. Allah, tidak perlu saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat mengikut imam, fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat takbir panjang macam kereta api. Allah panjang. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i minimal 3 tadi. Kalau ditarik ke dalam bahasa Arab minimal usolli fardal maghribi. Bahasa kita, saya niat sholat fardu maghrib, cukup. Tapi kalau kita berjamaah dalam mazhab Syafi'i, wajib kita mengatakan kita makmum. Jadi kalau kita berbahasa Arab usolli fardal maghribi makmuman, atau dalam berbahasa Indonesia, saya niat sholat fardu maghrib makmum, cukup. Itu niat, dan niat tempatnya di hati. Sepakat Imam Syafi'i dan Maliki rahimahumullahu ta'ala mengatakan bahwa niat ini rukun sholat. Tetapi madhab Hambali dan Hanafi mengatakan niat itu adalah syarat sholat. Jadi dalam madhab Hambali baru masuk ke dalam masjid dia tidak lagi usolli, langsung Allahu Akbar. Kenapa? Pas masuk sudah berniat. Jangan salahkan juga kawan yang macam itu. Mereka ada dasarnya dan juga ada yang diikuti. Tapi kalau mengikut mazhab Syafi'i, kita berniat. Pas takbiratul ihram kita berniat. Baik. Kemudian yang kedua, al-qiyamu ma'al qudrati. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Ingat dalam sholat fardu Pak, wajib kita berdiri jika kita mampu berdiri. Dasarnya mana? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'ima." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'ida. Jika tidak mampu berdiri maka silakan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambika. Jika tidak mampu duduk boleh berbaring. Itu dasarnya kenapa dalam sholat fardu kita harus berdiri jika mampu berdiri. Beda dalam sholat sunnah. Dalam sholat sunnah boleh seseorang duduk meskipun dia mampu berdiri, tapi dia duduk. Cuma memang pahalanya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, orang yang sholat duduk ketika dia mampu berdiri, pahalanya separuh orang yang ketika sholat berdiri. Ketika sholat sunnah.
Tapi sholat fardu bisa berdiri, dia tidak berdiri, tidak sah sholatnya karena berdiri rukun sholat dalam sholat fardu. Baik. Fa'in ajiza 'anil qiyami, dalam syarahnya di tengah itu. Jika dia tidak mampu berdiri, qa'ada kaifa syaa, silakan dia duduk seperti yang dia mampu. Duduk apa yang dia mampu? Silakan duduk. Duduk bersila kah dia, duduk iftirash kah dia, duduk telentang kaki kah dia, boleh. Tetapi kemudian pengarang kitab ini mengatakan wa qu'uduhu muftarishan afdal. Duduknya ketika dia duduk sholat, duduk iftirash yang dia pakai dalam keadaan dia duduk itu lebih utama. Duduk iftirash itu Pak, duduk tahiyat pertama, duduk di antara dua sujud. Jadi yang paling seutama-utama duduk ketika sholat, orang yang sholat duduk, itu dia adalah duduk iftirash. Tapi ternyata di ujung kakinya ada misalnya bisul atau apalah, dia boleh duduk bersila. Tak bisa bersila, selonjorkan kaki dua-duanya, boleh juga. Qa'ada kaifa syaa, dia boleh memilih duduk yang dia bisa. Yang ketiga, takbiratul ihram. Maaf, sebelum takbiratul ihram. Bisa bantu Bang? Karena sholat ada bacaan dan gerakan mesti dipraktekkan. Kalau berdiri ketika sholat, sebenarnya berdiri seperti biasa. Jemari kaki ini menghadap kiblat. Kalau ingin mengambil sunnah, jari-jari kaki menghadap kiblat. Berapa jarak kaki kiri ke kaki kanan? Berapa jaraknya yang kita buka? Bisa sejengkal. Kalau dulu di pondok-pondok kita di Salafiyah, di Asna, diajarkan kami guru-guru kami mengukurnya macam ini gitu. Kira-kira, jangan setiap sholat lepas tak ya. Kira-kira lah, kalau sudah terbiasa, insya Allah akan biasa begini. Cukup begini. Tidak membatalkan sholat jika dia berdirinya seperti ini. Tapi dia tidak menangis. Tidak perlu juga ketika kita membuka kaki ini seperti ini. Jadi berdiri lurus saja seperti biasa. Sebenarnya kalau kita mengikuti gerakan satu luar biasa. Begini saja. Tidak terlalu lebar. Mohon maaf, dan juga tidak begini. Tidak begini. Kecuali bagi orang-orang tua yang memang tidak mampu kakinya yang lurus. Yang seharusnya harus begini. Tapi ternyata dia faktor tua jadi begini. Nah sudahlah, maafkan. Jangan pula kita mudah-mudahan ini tengok-tengok satu-satu dipukulnya kaki kawannya. Mungkin sudah terbawa dari sana. Tapi kalau kita masih muda, luruskan menghadap kiblat seperti ini. Berdiri seperti biasa. Mata menghadap kiblat. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram rukun dalam salat. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftah salat al-wudu. Pembuka atau kunci salat adalah taharah berwudu. Kemudian pengharaman dari salat itu adalah takbiratul ihram. Ketika orang takbiratul ihram haram kemudian dia berbuat sesuatu yang dapat membatalkan salatnya. Wa tahliluha taslimu, penghalalan salat atau penutup salat adalah salat. Maka takbiratul ihram adalah rukun. Bagaimana takbiratul ihram itu? Allahu Akbar. Kalau orang bilang Allah, tidak sah. Tidak sah. Harus Allahu Akbar. Tidak boleh dibalik. Akbar Allah. Tidak sah. Allah lafzul jalalah pada takbiratul ihram tidak boleh diganti dengan asmaul husna. Misalnya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Yang sepakat ulama adalah lafal Allahu Akbar, itu yang disepakati. Ada sebagian ulama mengatakan akbar itu boleh diganti dengan ucapan atau kata-kata akzam. Allahu Akbar. Tapi ini gharib, jarang, tidak ditemukan. Tapi katanya sah sholatnya. Tapi yang disepakati adalah Allahu Akbar. Maka bapak-bapak yang sudah paham kalau jadi imam jangan ceyolnya, sudah tahu ilmunya. Mau sholat maghrib, Allahu Akbar. Sholat isya, Allahu Akbar. Kawan banyak protes, marah. Allahu Akbar. Baik. Kemudian warabi' yang keempat, qiraatul Fatihati, membaca surah Al-Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Dalam madhab Syafi'i, imam dan makmum wajib membaca Fatihah. Bagaimana Fatihah itu dalam madhab Syafi'i? Bismillah itu masuk dalam ayat. Dan dalam madhab Syafi'i mengambil dari riwayat Imam Nasai, rawi a'lanya adalah Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Riwayat dari Abu Hurairah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, Nabi menjaharkan basmalahnya. Dan ini diambil oleh madhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Syafi'i. Hambali mengatakan Bismillah itu diturunkan hanya untuk menjadi pemisah surah. Bismillah diucapkan ketika membaca Fatihah itu tidak perlu jahar, sunnah dipelankan. Makanya dalam mazhab Hambali Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Hambali. Dalam madhab Maliki disebutkan bahwa Bismillah tidak perlu. Meskipun kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan pendapat ini tidak betul. Yang lebih tepat katanya antara dua itu. Kadang Nabi jaharkan basmalahnya, kadang Nabi pelankan. Kadang Nabi keraskan bismillahnya, kadang Nabi tidak keraskan bismillahnya. Tapi dalam madhab Maliki tidak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki. Insyaallah sah semua salatnya dan kita tetap sah berimam bermakmum dengan mereka. Jangan saling mengkafirkan, jangan saling membid'ahkan. Setuju Pak? Setuju. Bagaimana jika orang itu tidak bisa membaca surah Al-Fatihah? Sementara Al-Fatihah itu adalah rukun. Siapa yang salat, man shalla wa la yaqra bi Fatihatil kitab la tasihhu salatuhu. Atau kama qala. Siapa yang salat tetapi tidak membaca surah Al-Fatihah maka tidak sah salatnya. Tapi bagaimana kalau orang tidak mampu membaca surah Al-Fatihah? Silakan Bapak kalau ada pegang kitab buka di halaman 13 itu di baris kedua yang bagian dalam. Baris kedua dari bawah. Baris kedua dari bawah, yang tengah-tengah. Dapat? Nah, dari bawah. Yang tengah-tengah di situ waman jahilal Fatihah. Ketemu? Siapa yang tidak bisa
membaca surah Al-Fatihah. Au ta'addarat alaihi, atau memang dia uzur untuk membaca Fatihah. Li'adami muallimin, karena memang tidak ada guru yang mengajar. Tidak bisa membaca Fatihah. Matalan, seumpamanya, wa ahsana ghairaha, tapi dia bisa membaca surah yang lain. Fatihah dia tidak tahu, tapi dia bisa membaca surah yang lain. Minal Qur'ani, dia bisa membaca surah yang lain dari Al-Quran. Wajib alaihi sab'u ayatin mutawaliyatin, maka wajib dia membaca 7 ayat yang berturut-turut. Carilah 7 ayat yang berturut-turut. Bisa mungkin dia baca, dia hafal Al-Hakumut Takatsur, dia baca Al-Hakumut Takatsur. Dalam mazhab Syafi'i, kalau orang tidak mampu membaca Fatihah, boleh dia baca ayat yang lain dari Al-Quran. Dia baca 7 ayat dalam mazhab Syafi'i. Atau mutafarriqah, atau bisa juga dia baca 7 ayat itu berpisah-pisah. Contoh, dia cuma hafal kul-kul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Belum cukup kan? Tambah lagi qul a'udzu birabbil falaq. Kalau tidak bisa membaca surah Al-Fatihah, boleh membaca surah yang mutawaliyah, dia berurut ayatnya. Boleh juga membaca ayat yang terpisah dari Al-Quran. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, atabidikrin, sebelahnya halaman 14. Kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran, dia boleh berzikir. Dan sebaik-baik zikir setelah membaca Al-Quran yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah zikir. Mana dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak bisa membaca Fatihah, tidak bisa membaca 7 ayat dari Al-Quran, tidak bisa membaca zikir. Apa yang dilakukan? Halaman 14. Fa illam yuhsin Qur'anan wala dzikran waqafa qadral Fatihah. Tak bisa dia semuanya, cukup dia berdiri diam saja. Lamanya dia berdiri sekira-kira orang membaca Fatihah. Berdiri, Allahu Akbar. Salat silent. Diam lah. Tapi kalau dapat baca zikir, apa yang tahu? La ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Nah, ini orang-orang teman-teman kita yang mu'alaf. Jangan langsung takut-takut kau harus hafal dulu baru bisa sholat. Tidak bisa. Nah, baik. Wal khamis ar-ruku. Yang kelima adalah ruku. Ruku, ketika ruku, saya belum menyampaikan sunnah-sunnahnya. Insya Allah dalam pertemuan 3 minggu ke depan. Kami yang rukun-rukunnya saja dulu. Ketika ruku, kita setelah membaca suratul Fatihah, kita fokus pada rukunnya saja, sunnah-sunnahnya tidak usah dulu. Ketika kita sudah membaca suratul Fatihah, kemudian membaca surah, maka kita ruku. Bagaimana ruku? Rukunya itu mu'tadilan, sejajar seluruh ini, punggung dengan leher dan kepala. Allahu Akbar. Punggungnya lurus, kedua tangan memegang 2 lutut, bukan paha, bukan juga tulang kering, bukan juga kaki di bawah, tetapi dia memegang lutut. Tangannya lurus, tidak terlalu dirapatkan, tidak pula terlalu direnggangkan, biasa-biasa saja, menghadap kiblat. Kalau kita angkat, maka tangan ini akan menghadap kiblat juga. Mata menghadap ke tempat sujud. Sempurnakan dulu rukunnya, yaitu ruku, baru membaca zikir. Tidak sambil membaca zikir ketika kemudian kita sedang turun ruku. Allahu Akbar, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, bukan. Sempurnakan ruku baru baca zikir. Dipahami Pak?
Dan rukuknya sempurna. Kalau memang mau belajar di rumah sambil tengok kaca. Sudah lurus atau belum? Kalau ingin tambahan supaya nampak lebih mantap, ambil air, kemudian letakkan di atas. Kalau letak di atas tidak tumpah, pas sudah itu. Jadi kalau bisa yang bertutup, jangan bertutup kan? Nah, kayak salah, kita mandi dulu. Ini Pak. Sunnah agak membuka sedikit tangannya. Baik. Kemudian rukun berikutnya adalah tumaknina. Saya bilang bahwa dalam kitab ini disebutkan tumaknina berulang-ulang. Kenapa saking pentingnya tumaknina? Tumaknina, batas tumaknina paling minimal adalah ucapan tasbih subhanallah. Jadi para imam yang kalau sholat tarawih mesti ada tumaknina minimal subhanallah. Tapi jangan terlampau singkat pula kan. Allahu Akbar, subhanallah, sami'allahu liman hamidah. Agak nikmatilah. Minimal ada subhanallah. Syekh Sabit dalam kitabnya Fikih Sunnah mengatakan minimal ucapan tasbih subhanallah. Cukup sebenarnya. Kemudian i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Saya tidak menjelaskan yang sunnahnya karena mengangkat tangan ini sunnah. Sami'allahu liman hamidah juga sunnah. Tetapi berdiri sempurna seperti ini adalah rukun sholat. Tidak sah sholat seseorang ketika dia berdiri belum sempurna dia langsung sujud. Tidak sah. Kenapa? Tidak ada tumaknina. Kita percepat saja. Kemudian tumaknina lagi. Karena waktu langsung kepada sujud. Mudah-mudahan selesai rukun malam ini. Seperti yang kami. Kemudian sujud. Ketika sujud, anggota sujud yang tersentuh adalah kening, dua tangan, dua lutut, kedua kaki, ujung kaki. Adapun hidung dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah. Sebagian mazhab mengatakan wajib menyentuhkan hidung. Cuma memang kita ini orang Asia banyak yang hidung kita dimancung ke dalam, susah kadang-kadang. Tapi kalau memang bisa tersentuh lebih baik lagi. Baik, sujudnya bagaimana? Ketika turun sujud, Allah. Kami mengambil yang pendapat mayoritas lutut dulu. Kami tidak salahkan yang tangan dulu. Itu sunnah. Baru kemudian tangan ini tetap menghadap kiblat. Tangan menghadap kiblat. Kemudian posisi tangan dia sejajar nanti dengan telinga. Tidak seperti ini. Seperti anjing. Tidak juga terlampau begini. Maaf, tidak terlampau begini, tidak menghadapkan tangannya begini. Atau tidak juga begini. Tetapi yang lebih sempurna adalah tetap posisi tangan ini menghadap ke arah kiblat seperti ini. Hidung lencet. Kalau memang ada benda yang jatuh dari punggung maka dia langsung ke tangan. Posisi kaki bagaimana? Maaf. Dua pendapat. Pendapat pertama terbuka seperti ini. Pendapat kedua tertutup seperti ini. Pendapat asal yang dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i terbuka seperti ini. Dalam mazhab Hambali, mohon maaf, tertutup seperti ini. Masing-masing punya dasar. Kenapa Syafi'i terbuka? Dia kias. Mengkiaskan hadis yang mengatakan bahwa ketika Nabi sujud maka Nabi kemudian buka, jauhkan sikunya dari dua lambungnya. Nabi ketika sujud, Nabi jauhkan sikunya dari dua lambungnya. Tidak begini, tapi jauhkan begini. Maka dikiaskan ketika sujud maka kaki juga jauh berjauhan. Satu pendapat. Pendapat dalam mazhab Hambali yang diambil adalah berdekatan. Berdekatan. Kenapa berdekatan? Hadis Nabi SAW ketika bangun malam, sholat malam, Aisyah mencari dan ternyata Aisyah menyentuh kedua kaki Nabi saat sholat. Di situ kemudian Nabi sedang sujud. Maka kemudian ulama mengambil kesimpulan dua hukum di sana. Yang pertama tidak batal
Wudhu kalau bersentuhan laki-laki dan perempuan itu suami istri. Yang kedua diambil bahwa kalau sujud kakinya rapat, kenapa Aisyah bisa memegang bersamaan kaki Nabi? Langsung dipegang kedua kaki Nabi karena waktu itu berarti dempetan kaki Nabi. Mohon maaf, dalam masalah ini kami pernah amalkan dua-duanya. Untuk saat ini kami mengambil pendapat yang dari hadis Nabi yang dia mendempetkan karena itu dari hadis Nabi SAW. Adapun memang yang dikiaskan dalam hadis Syafi'i itu memang asalnya juga hadis, tapi itu kias. Hanya dikiaskan karena Nabi ketika dia sujud, Nabi menjauhkan sikunya dari lambungnya. Dikiaskan ke kaki, maka dijauhkan juga kakinya. Kalau kita pakai kain, memang pilihannya enaknya agak dekatkan. Kenapa? Takut orang ngekar dari bawah. Apalagi kalau pakai ihram, nampak langsung. Baik, Pak. Ini sujud. Ketika sujud dalam madzhab Syafi'i tidak boleh ada penghalang di sini, kecuali memang terlalu panas. Kita akan bahas nanti insya Allah mana yang makruh, mana yang membatalkan sholat. Tetapi termasuk tidak sah sujudnya ketika ada penghalang di sini. Yang ikut bersama kita, contoh kopi kita, surban kita, atau sal kita yang ikut terangkat. Adapun yang memang sal kita yang sudah ditaruh di bawah dijadikan alat sujud, tidak apa-apa. Itu sujud. Kemudian duduk iftirash. Sudah waktu ini. Kita ini percepat sudah nih Pak. Cepat-cepat kita lagi langsung kan. Bapak makan juga. Pas iftirash, kenapa ada? Pas iftirash, maaf. Pas duduk iftirash seperti ini. Yang sebelah kanan diangkat dan kemudian jemarinya dihadapkan ke arah kiblat. Dalam madzhab Syafi'i, kalau tidak mampu seperti ini minimal bisa satu, misalnya cuma hanya ibu jarinya bisa begini, jadilah. Yang tidak sunnah seperti ini, tidak sunnah, tidak ada riwayat. Mohon maaf, yang begini juga meskipun sah sholatnya, tetapi yang lebih afdal adalah kita duduk seperti ini. Iftirash. Meskipun sebagian orang ada yang mengambil juga pandangan lain, dia iftirashnya begini. Kita akan temukan di Mekah atau Madinah begini, ada begini. Di Mesir banyak begini. Tapi yang dikukuhkan dalam madzhab Syafi'i adalah seperti ini. Iftirash. Tangannya bagaimana? Kakinya juga. Posisinya ini tidak terlalu lebar, tidak terlalu tertutup, biasa-biasa saja. Tangannya katakan diletakkan tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Tidak terlalu tertutup, tidak terlalu terbuka, biasa-biasa saja. Sejajar dengan terukur. Iftirash. Kemudian tawarruk bagaimana? Tawarruk gampang. Kalau iftirashnya seperti ini, maka tawarruknya langsung saja kemudian yang kaki kiri masukkan seperti ini. Ini tawarruk. Kecuali kalau ada orang yang uzur kakinya, ada yang sakit karena dia tidak bisa, dia hanya begini di sana, dia mau diapakan? Tetap sah sholatnya dan tetap dia diganjar pahalanya karena dia tidak bisa. Kemudian rukun selanjutnya adalah tasyahud. Tasyahud yang dipilih dalam madzhab Syafi'i, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Riwayat Muslim. Yang dipilih dalam madzhab Hambali, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Riwayat Bukhari. Yang dipilih dalam mazhab Maliki, at-tahiyatu lillah wazzakiyatu lillah. Ada az-zakiyatnya. Yang di ujung-ujungnya sama. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Kenapa Imam Syafi'i memilih at-tahiyatu apa?
At-tahiyatul mubarakatus shalawat thayyibat. Kenapa dipilih itu? Itu dipilih karena ada, menurut Imam Nawawi lebih sempurna kata ada mubarakatnya. Jadi Imam Syafi'i itu kalau bisa diamalkan, bisa disatukan, diambil semua. Kenapa? Dalam madzhab Syafi'i itu hati-hati. Kalau bisa itu menjadi pahala, kenapa tidak diambil? Dan itu juga sahih riwayatnya. Kalau dalam madzhab Hambali dipilih sih mana yang lebih tinggi derajatnya. Yang paling tinggi derajatnya riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya diambil at-tahiyatu lillah. Lillahnya di awal. Kalau kita at-tahiyatu, saya pula yang lupa kenapa. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Lillahnya terakhir. Maksudnya podo wae. Jangan gara-gara beda bacaan tahiyat sudah mengkafirkan, membid'ahkan. Kawan masing-masing punya dalil, Pak. Setuju, Pak? Setuju. Kemudian terkait masalah tahiyat. Tahiyat itu dalam madzhab Syafi'i dia geraknya cukup sekali. Mengambil hadis Nabi menggerakkan yuharrik. Masalah tahiyat ini dalam madzhab Syafi'i seperti ini. Kapan menunjuk tangannya? Tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika illallah, angkat tangannya. Di mana posisi ibu jari? Dua dalam madzhab Syafi'i. Bisa ibu jari di ujung sini memegang telunjuk. Bisa juga ibu jari ini memegang di jari tengah di ujung. Begini. Jari di telunjuk ini dalam madzhab Syafi'i tidak terlalu begini. Tetapi dalam madzhab Syafi'i agak ditunjukkan ke bawah. Tanda kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah kemudian kita melihat ke telunjuk. Telunjuk kita jangan telunjuk kawan. Paham, Pak? Hah? Rupanya ada cincinnya, Pak. Bolehkah bergerak-gerak dalam sholat? Sebagai ulama mengatakan boleh. Hadisnya sama. Kenapa? Dari kata-kata yuharrik. Apa kata arti yuharrik? Yuharrik itu dua pandangan. Yang memahami yuharrik itu dengan satu gerakan, maka dia sekali gerakan. Dalam hal Syafi'i gerakan. Yang memakai bahwa arti yuharrik itu menggerak-gerakkan, itu yang dipakai dalam madzhab Maliki. Tahiyatul mubarakatus shalawat. Digerak-gerakkan. Jangan salahkan kawan, jangan pegang sunnah kaum. Dia mengambil hadis juga dengan pemahaman Imam Maliki. Tidak usah. Kita cukup tahu macam itu. Berarti kawannya Imam Maliki. Itu kan bapaknya tadi. Yang disunnahkan itu Pak ketika tahiyat kita menengok telunjuk kita, bukan menengok telunjuk kawan. Konsentrasi. Dalam mazhab Hanafi dua kali gerak. Dalam mazhab Hanafi dua kali gerak. Disebutkan dalam kitab Syekh Sami dua kali gerak mana dia? Dia dua kali gerak ketika dia menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah. Saya mengatakan itu bukan berarti supaya diamalkan sama Pak. Mana yang kira-kira kita nyaman dan kita yakin itu yang lebih mantap, itu yang kita amalkan. Kami sampaikan supaya kita jangan saling menyesatkan. Ini penting. Jangan saling membedaakan, jangan saling ini, masing-masing punya pandangan. Ada satu pandangan juga sejak awal sudah tunjuk begini. Pandangan siapa ini? Pandangan teman-teman yang mengikut pandangannya Syekh Nasrul Albani. Sifat sholat Nabi. Sejak awal at-tahiyatu lillah. Sudah angkat tangannya. Dan memang zahir hadis mengatakan kata Nabi, jika engkau tahiyat akhir, letakkan tangan kananmu di paha kananmu, letakkan tangan kirimu di paha kirimu, kemudian tunjuklah. Dia langsung dari awal. Jadi ada orang yang sholat sejak awal sudah tunjuk. Itu teman-teman sunnah. Jangan salahkan, itu juga punya riwayat. Tetapi teman-teman sunnah jangan salahkan yang madzhab Syafi'i punya riwayat juga. Baik, kemudian tasyahud. Setelah tasyahud itu membaca sholawat. Membaca sholawat minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Yang sempurna seperti dalam hadis, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saya pakai sayyidina tidak membatalkan sholat, tetapi tidak ada dalam hadis. Tapi jangan katakan bid'ah, jangan katakan batal sholatnya, karena itu penghormatan. Karena ada yang mengatakan ana sayyidaw wa asura. Nah, dia mengatakan kalau saya yang pakai, yang mana saya pakai? Yang saya pilih tidak pakai sayyidina. Tapi dalam berdoa saya pakai sayyidina. Tapi dalam sholat saya ambil langsung dari hadis Nabi yang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau pakai sayyidina bapak tidak membatalkan sholat, karena bapak memang mungkin selama ini membaca kunci ibadah dan juga tuntunan sholat yang biasanya dijual-jual yang ada di toko buku. Tidak apa? Itu nanti. Kemudian salam ke kanan. Yang rukun salam ke kanan, salam ke kiri sunnah. Salam ke kanan rukun. Bagaimana salam? Ketika sudah selesai salat, ketika sudah selesai tahiyat, kemudian kita posisi tangan ke bawah, diam sebentar baru kemudian salam. Bagaimana salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menoleh adalah kepala. Kalau ada kawan di belakang, dia melihat pipi kita. Tidak perlu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tidak usah ikut. Sebenarnya juga secara kalau lihat mungkin yang karena yang paham olahraga kan, lebih sehat tentunya tidak ikut badan supaya apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Ini biarkan menghadap kiblat tubuh kita. Paham Pak? Nah inilah rukun sholat. Yang terakhir adalah salam. Yang setelah salam baru tertib. Ini sudah selesai untuk rukun sholat. Karena waktu nampaknya sudah masuk. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita panjang umur semuanya dengan mengkaji sunnah-sunnah sholat. Jadi tidak ada kesempatan bertanya lagi Pak. Tapi kalau ingin bertanya boleh juga lewat WA. Iya. Ya, yang itulah yang perlu tadi. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.